Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial kali ini bersama dengan DBHCHT Kabupaten Magelang. Dan kali ini dengan tema peran DBHCHT dalam mendukung kesempatan kerja dan ekonomi inklusi. Dan tentu Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan narasumber yang sudah hadir kali ini di studio Radio Gemilang FM. Kita langsung sapa aja, ada Bapak Dedik Agus Satriawan selaku fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama Bea Cukai Magelang. Selamat pagi Bapak Dedik. Selamat pagi Kakak Kalista, selamat pagi Sobat Gemilang. Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah baik, semoga Kak Kalista juga baik ya. Insya Allah. Iya. Oke, dan selanjutnya ada pelaksana pemeriksa pada Bea Cukai Magelang, Ibu Hafni Fiati Sinta Anggaweni. Selamat pagi Ibu Hafni. Selamat pagi Mbak Kalista, selamat pagi sahabat Gemilang. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah, salam sehat Jumat. Oke, siap. Selanjutnya kita ada pemilik pabrik rokok Udiarto. Ini Ya. ada Bapak Udiarto. Selamat pagi Pak Udiarto. Selamat pagi sahabat Gemilang, selamat pagi Mbak Sinta. Terima Oke. kasih. Iya. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik selalu. Oke, siap. Selanjutnya ada pekerja pabrik rokok, ada Bapak Taufikur Rahman. Selamat pagi Pak Taufikur Rahman. Selamat pagi Kak, selamat pagi Sobat Gemilang, tetap semangat berjuang. Oke, ready hari ini Ready. untuk mengisi talk show kali ini ya Bapak Ibu sekalian. Siap, insya Allah. Oke, dan sahabat Gemilang, untuk Anda yang ingin bergabung, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968 dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, kita langsung saja membahas yang namanya cukai. Sebenarnya cukai itu apa sih? Dan diterapkan pada barang apa saja? Serta prosentasenya pengenaannya itu berapa? Kita langsung saja bersama narasumber pakarnya kali ini. Monggo bisa dijelaskan Bapak Dedi atau Ibu Hafni, monggo. Baik, izin saya jawab, sahabat Gemilang, selamat pagi. Tidak bosan-bosan kita mensosialisasikan tentang cukai. Apa itu cukai? Cukai adalah pungutan negara yang dibebankan atau dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, sifat dan karakteristik tertentu itu yang pertama adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Kemudian berikutnya, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Jadi seperti itu, cukai. Oke, diterapkan pada barang apa saja ini, Ibu? Boleh Di dijelaskan? Indonesia barang kena cukai ini hanya ada 3 Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Kalau di negara-negara ASEAN saja kita ini sudah yang paling sedikit, 3. Iya, yang pertama itu ada etil alkohol. Jadi etil alkohol ini adalah senyawa organik dengan rumus C2H5OH. Dia adalah barang cair, jernih, tidak berwarna, yang lazimnya digunakan di industri farmasi, industri kosmetik, kemudian untuk pembuatan bahan kimia itu lazim digunakan di situ. Dan tarifnya kalau etil alkohol itu 20.000 per liter ya, baik impor maupun dari dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah
barang kena cukai yang kedua ya, barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol, atau kalau di masyarakat kita lazimnya disebut miras atau minuman keras ya. Kemudian yang ketiga adalah hasil tembakau. Hasil tembakau ini seperti yang kita tahu ya, kalau masyarakat sebutnya rokok ya. Sigaret itu ada rokok, ada SKT, sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, ada juga cerutu. Kemudian yang lazim di Purworejo yang banyak itu juga ada kelembak menyan, kemudian tembakau iris, kemudian ada juga hasil pengolahan tembakau lainnya atau rel ya, yang biasanya kita lazim kita kenal dengan liquid yang vape atau vape gitu. Oke, kalau untuk presentase pengenaannya ini berapa saja, Ibu? Presentase pengenaan kalau untuk hasil tembakau rata-rata sampai dengan 57% dari harga dasarnya. Jadi kalau untuk hasil tembakau rata-rata bisa sampai dengan 57% dari harga dasar. Kemudian ada juga pajak rokok yang dikenakan sebesar 10% dari nilai cukainya. Kalau yang etil alkohol dan MMEA ini tidak satuannya tidak presentase tapi menggunakan satuan ribuan per liter. Tadi yang etil alkohol sudah saya sampaikan, kalau etil alkohol itu 20.000 per liter, baik itu dalam negeri maupun impor. Kemudian kalau untuk minuman mengandung etil alkohol ini berbeda-beda ya, karena MMEA itu ada 3 golongan. Golongan A yang kadar alkoholnya itu sampai dengan 5%, tarifnya antara impor dengan produk yang dalam negeri ini sama, 16.500 per liter. Kemudian untuk yang golongan B itu kadar yang lebih dari 5% sampai dengan 20%. Untuk produksi dalam negeri ini tarifnya Rp42.000 per liter. Kemudian yang impor itu Rp47.000 per liter. Nah, yang terakhir itu yang golongan C yang kandungan alkoholnya paling tinggi, di atas 20% sampai dengan 55%. Yang dalam negeri itu per liternya 101.000 per liter. Kemudian yang impor itu 152.000 per liter. Jadi semakin tinggi kadarnya semakin mahal. Iya, begitu kurang lebih seperti itu Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Baik. Kalau untuk Bea Cukai Magelang nih, nilai capaian penerimaan cukainya itu seperti apa sih, Ibu? Untuk silakan Pak Dedi. Ya, untuk target dari Bea Cukai Magelang kemarin untuk tahun ini ya, itu sekitar 372,4 miliar. Tapi sampai dengan Oktober kemarin realisasi penerimaan kami sudah mencapai 651,4 miliar. Jadi sudah 174%. Sudah melampaui. Nah, ya semoga nanti di BHCHT yang kita transfer ke daerah juga semoga meningkat juga, ya kan, biar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah itu ya. Baik. Nah, dalam erat kaitannya dalam pertumbuhan pabrik rokok lokal yang ada di Magelang, tugas Bea Cukai ini sendiri apa sih, Bapak? Oh ya, untuk tugas Bea Cukai ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan cukai, kami industrial assistant ya. Tapi selain itu ada 4 sebenarnya fungsi dari Bea Cukai. Yang pertama revenue collector, itu adalah mengumpulkan pendapatan bagi negara. Kalau di cukai itu adalah fungsi dari budgeter. Kemudian untuk kemudian community protector, melindungi. Nah, kalau di cukai itu seperti fungsi dari regulator. Jadi mengendalikan pemanfaatannya, kemudian mengawasi peredarannya. Nah, itu karena cukai ini kan sebenarnya intinya adalah kesehatan masyarakat. Sebenarnya bagus dikonsumsi jika tidak berlebihan, seperti minuman mengandung etil alkohol itu ya. Kalau di luar negeri kan untuk menghangatkan tubuh saja. Tapi kadang orang Indonesia menyalahgunakan ini. Kalau nggak pusing, nggak minum namanya ya Pak ya. Nah, campur lagi. Iya. Dampak negatifnya seperti karakteristik yang disampaikan Bu Sinta tadi, kalau sudah mabuk, pusing, akhirnya bikin keributan. Nah, itu dampaknya kayak gitu. Makanya perlu dikendalikan konsumsinya, peredarannya gitu. Kemudian trade facilitator, kemudian
Jadi Bea Cukai memfasilitasi jika ada UMKM yang pengen ekspor tapi terkendala gimana sih ekspor. Nah, kami akan memfasilitasi gimana sih melakukan pendampingan secara pengenalan ekspor, dokumen apa, kemudian sampai mencarikan buyer. Kita ajarin cara-cara toolsnya. Seperti Pak Udiarto ini kan dari awal kami tetap mendampingin. Terima kasih. Iya. Jadi mendampingin, Pak, gimana cara bikin pabrik ya. Kami asistensi, kemudian kami referensinya bikin NIB, NPWP di mana. Nah, itu akan kami dampingin. Semua pelayanan kami gratis, tidak dipungut biaya. Gitu sih. Baik. Jadi monitoring terus gitu ya. Ya, betul, iya. Oke, ya kita beralih ke Pak Udiarto. Iya. Bisa diceritakan nih Bapak. Bapak kan seorang pemilik dari pabrik rokok ini sendiri. Iya. Ini awal berdirinya itu seperti apa sih Bapak? Oke, terima kasih sahabat Gemilang. Saya sebagai pemilik pabrik PR Udiarto akan menjelaskan yaitu sejarah singkat tentang PR Udiarto. PR Udiarto ini berada di Jalan Boyolali, kami perkenalkan kilometer 4 Magelang. Tepatnya di Desa Penggalon, Gondowangi, Sawangan, Magelang. Adapun merek yang kita keluarkan adalah Pak Panjenengan Kretek. Mengapa panjenengan? Bahwa produk kami ini adalah untuk panjenengan konsumen. Kemudian hasil dari produk itu pendapatannya juga saya sudah lakukan kepada panjenengan karyawan-karyawan kami yang difabel. Iya, memang sebagian untuk biaya operasional dan keuntungan bagi produsen. Tapi sebagian lagi kami sudah lakukan untuk orang-orang difabel. Nah, visi misi kami adalah terciptanya lapangan pekerjaan untuk penyandang difabel. Kemudian adapun tujuan kami mendirikan adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang difabel. Kemudian yang kedua meningkatkan pendapatan bagi produsen, karyawan dan masyarakat. Kemudian yang ketiga meminimalisir terjadinya ketimpangan perekonomian ekonomi inklusif. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Kemudian alasan kenapa saya mendirikan pabrik rokok. Yang pertama adalah adanya potensi sumber daya alam yang ada, yaitu petani-petani tembakau yang ada di wilayah Kecamatan Sawangan, Bu dan Bapak. Kemudian saya pandang dan saya lihat untuk pendirian pabrik rokok ini khususnya yang SKT biayanya sangat rendah, Pak. Cuman dengan alat-alat manual kayu seperti itu sederhana, kemudian expirednya bisa panjang, risikonya rendah, mungkin untuk karyawan, maaf ya, bukan untuk konsumennya. Tapi sudah dibatasi oleh aturan-aturan sesuai dengan SOP yang telah diberikan oleh Bea Cukai. Kemudian yang keempat adalah alasan ya, adanya dana bagi hasil. Jadi dengan adanya dana bagi hasil ini memotivasi seorang pengusaha pemula atau UMKM untuk menumbuh kembangkan. Secara tidak langsung kami dibiayai, Bu. Kemudian dimotivasi dan dipantau setiap bulan kami membuat laporan sebagai imbalan dari pantuan ini. Kami membuat laporan bulanan baik ke kantor Bea Cukai Magelang dan ke Kementerian Perindustrian di Jakarta yang 3 bulan sekali. Kemudian alasan keempat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen dengan ekonomi menengah ke bawah. Artinya produk kami jual per bungkus dari saya 7.000, di pita cukai tertera 10.325. Biasa di pasaran adalah itu harga termurah, HJE termurah, Pak. Sehingga orang-orang ekonomi menengah ke bawah yang sudah kecanduan merokok bisa teratasi dengan produk kami yaitu Panjenengan Kretek tadi, Bu. Kemudian sasarannya adalah satu, terciptanya lapangan pekerjaan untuk orang difabel tadi. Yang kedua, mengatasi kesenjangan ekonomi inklusif. Yang ketiga, melayani masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
bagi yang sudah kecanduan rokok kretek gitu. Kesimpulannya ya, dengan membeli rokok kretek panjenengan kretek berarti selera konsumen terpenuhi, dengan harga yang murah, kualitas bisa bersaing, Bu. Nah, untuk itu marilah sahabat Gemilang, kalau merokok, rokoklah panjenengan kretek yang telah dilegalisasi oleh Bea Cukai dan dipantau oleh Bea Cukai dan dibiayai oleh Dinas Perindustrian. Gitu. Terima kasih. Nih gitu saya. Baik. Ini untuk para karyawannya semua difabel atau campur ini Bapak? Karyawan kami pertama ada beberapa orang difabel dan beberapa orang pendamping. Semua karyawan kami adalah 25 yang terdiri dari 4 orang pendamping, 21 difabel, yang 2 itu tunanetra, yang 9 itu daksa. Setelah saya seleksi ternyata daksa dan tunanetra itu punya kemampuan untuk produksi, Bu. Jadi memang kawan-kawan saya ini terlahir atau dilahirkan sudah dalam kondisi seperti ini. Dan saya yakin, sebuah hikmah. Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Dia punya kompetensi keahlian yang belum digali. Jadi orang sukses itu adalah orang yang bisa menggali potensi yang dimiliki. Ternyata Mas Taufik ini tamatan SD. Pelintingannya bagus. Kemudian bisa memasarkan marketplace secara online dan offline. Wow. Terima kasih. Ini tamatan SD tapi masalah IT, dia belajar tentang ekonomi, membuat jurnal perekonomian juga bisa. Debit, kredit, saldo udah bisa. Kalau sekarang pembayaran transaksi saya transfer sama dia. Dia juga minta transferan sama saya. Jadi alhamdulillah sekali. Nah, itu saya juga orang itu pasti punya kompetensi keahlian yang dimiliki. Nah, orang sukses adalah orang yang pandai menggali potensi yang dimiliki. Bukan anak orang kaya, bukan orang pendidikan tinggi, bukan orang punya jabatan atau apa, tapi orang yang pandai menggali potensi yang dimiliki. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa orang difabel setelah saya seleksi ternyata bisa. Baik. Kita beralih ke Mas Taufikur Rahman nih. Gimana nih Mas? Udah berapa lama bekerja di pabrik Bapak nih? Terus kesan-kesannya itu seperti apa? Monggo bisa diceritakan. Saya ikut bekerja di perusahaan PR Udiarto setelah perizinan cukai turun, yaitu tanggal 30 Juli 2024. Setelah itu ada informasi lowongan pekerjaan di-sharing di forum grup komunitas difabel. Setelah itu saya menghubungi nomor yang tertera, yaitu Bapak Udiarto yang terhormat. Saya tanya-tanyakan terlebih dahulu, apakah betul Pak ini ada informasi lowongan dan berlaku untuk difabel. Ya, setelah itu saya langsung disuruh survei datang ke Penggaron Gondowangi, Sawangan, Magelang. Kurang lebih saya ikut bekerja bersama Bapak Udiarto selama 1,5 tahun. Ada kendala nggak sih Mas dalam proses bekerja ini sendiri? Kalau dalam kendala proses bekerja, untuk saya sendiri karena masih tahap pemula dalam teknisi melinting rokok itu masih naik turun, belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal sebanyak mungkin. Tapi itu tadi udah ini ya sama Bapak Yudiarto sendiri, kalau dia bagus untuk penglintingannya ya. Iya, dedikasi tinggi ya, betul. Iya. Ada tanggapan mungkin dari Bapak Dedik terkait dengan Mas Taufikur Rahman kehebatannya nih. Iya, salut dengan Pak Udiarto nih. Jadi kalau di kami ini namanya PUG ya, pengurus utama gender ya. Jadi Pak Udiarto sudah membuka lapangan pekerjaan dan memfasilitasi teman-teman kita yang mohon maaf yang difabel ini kan. Jadi semua manusia ini kan sama, cuma beda kapan kita dilahirkan dan kondisi apa ya. Tapi semua itu yang di atas akan menciptakan itu pasti ada kelebihannya. Pasti ada kelebihan. Nah, Pak Udiarto itu bisa memetik atas kelebihan itu, bisa memanfaatkan. Nah, ini yang kami harapkan sebenarnya Ibu, bahwa di BCHT maupun cukai ini dapat memberikan manfaat bagi semua.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kami harapkan juga menumbuhkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang kami harapkan dari Kementerian Keuangan. Nanti kalau Pak Udiarto sudah meningkat, ya kami akan mengasistensi gimana rokok ini bisa diekspor ke luar negeri. Itu lebih kami mendapatkan devisa, sehingga GDP kita juga akan naik. Gitu. Oke, baik. Terkesan ya, Bapak? Sangat terkesan pasti ya kan? Iya. Saya juga di sini juga tergagum-gagum ini. Apalagi ahli IT ya. Iya, ahli IT di mana kami pun semua pelayanan pelaporan paperless, semua dilakukan by website. Jadi apps ya. Jadi kami tidak ada tatap muka. Jadi Mas Taufik bisa nanti Pak Udiarto bisa mengajarin cara pelaporan karena semua kami WB semua Mbak. Jadi semua dilakukan di rumah saja, nggak perlu ke kantor bea cukai pelaporannya. Oke, baik, mempermudah sekali ya Bapak. Iya, betul. Oke, baik, seru sekali perbincangan kita kali ini, tapi kita break dulu Bapak Ibu. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578989968. Kita kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man. Nih, dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus, harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah, toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tri,
Sesuk baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung ya, Bud. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Sari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerja sama dengan kantor Bea Cukai Magelang. Masih membahas topik yang menarik, peran DBHCHT dalam mendukung kesempatan kerja dan ekonomi inklusi. Masih juga bersama narasumber yang sudah hadir kali ini di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Dedi Agus Satriawan, selaku fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama Bea Cukai Magelang. Ibu Hafni Fiati Sinta Anggaweni, pelaksana pemeriksa pada Bea Cukai Magelang. Bapak Udiarto, pemilik pabrik rokok, dan juga Bapak Taufikur Rahman, pekerja pabrik rokok. Masih semangat dan pokoknya masih stay ya Bapak Ibu. Oke. Oke, dan sahabat Gemilang, Anda boleh bergabung bersama kami tentu di line WA 081578989968. Mau bertanya apa saja boleh, dan pastikan Anda juga bisa mendengarkan kami di live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, kita langsung saja terkait materi ini. Dari sektor perizinan, bentuk fasilitas yang diberikan dari DBHCHT Bea Cukai ini seperti apa? Monggo. Dari Bapak Dedi. Oke. Untuk perizinan tentunya kami akan mendorong legalitas dari rekan-rekan kalau berusaha secara legal ya. Dan kami itu harapan kami karena itu akan menumbuhkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan. Perizinan, dalam pengurusan perizinan kami pelayanannya gratis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami akan selalu mendampingin Bapak Ibu mulai dari bagaimana cara bikin NPWP, NIB, klasifikasinya, KBLI-nya berapa, itu akan kami dampingin. Kemudian untuk pemeriksaan lokasinya bagaimana, luasnya berapa, itu akan kami paparkan secara baik, bisa datang langsung ke kantor, monggo silahkan. Atau kalau
jauh nanti biar kami jemput bola ke perusahaan Bapak Ibu. Gitu. Kemudian semua perizinan dan karena kalau sudah punya izin nanti pelaporannya pun secara online. Kami tidak ada tatap muka ke kantor harus nyerahin dokumen, nggak ada. Semua pelaporan kita sistemnya web-based dengan aplikasi CESA 4.0 yang itu web-based semua. Bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, malam pun ngirim file, ngirim laporan silahkan. 24 jam laporannya. Oke, baik. Dari Bapak Yudiarto sendiri dengan kemudahan yang diberikan oleh Bea Cukai Magelang ini dampaknya seperti apa Bapak? Monggo. Oke, terima kasih sahabat Gemilang. Alhamdulillah pelayanan dari Bea Cukai Magelang sangat memuaskan. Nah, dampak terhadap perusahaan kami sangat signifikan. Artinya ketika kita terbentur sebuah masalah dalam administrasi laporan bulanan, selalu didampingi oleh pendamping-pendamping, yaitu salah satunya Pak Sigit dan Pak Anggita. Kebetulan yang berkompeten di bidang itu adalah dia, gitu. Berkompeten. Dia kadang-kadang malam, sore, WA pun langsung respon. Begitu. Jadi santun, bagus, ramah. Terima kasih pelayanan publiknya bagus. Oke, kita bisa beri tepuk tangan dulu ya buat Bea Cukai. Terima kasih, Mbak. Jujur no settingan ya ini. Ya, enggak, saya jujur memang ketika itu saya terbentur masalah, dia nyupir langsung balas. Saya sebaliknya, saya di telepon Pak Anggita atau di WA Pak Anggita, saya nyupir berhenti, saya balas gitu. Karena memberikan sebuah feedback yang bagus. Oke, baik. Bagus ini Pak. Bukan settingan lagi, Bu. Bukan settingan. Kita jujur, saya bisa seperti ini tanpa dukungan dari Bapak-bapak. Ya juga stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang, saya tidak mampu, Bu. Oke, baik. Terkait dengan perizinan, apakah sudah lengkap dan cangkupan distribusi produk ini sampai mana saja nih Bapak? Untuk saya, kami akan menjawab dari NIB, kami tidak ada masalah. Kemudian izin usaha juga sudah ada, ujitar juga sudah ada. Kami ujitar di Jember, Pak. Kami juga akan dapat rekomendasi dari arahan dari Pak Anggita dan Pak Sigit. Kemudian pita cukai kami juga sudah membeli. Kemudian laporan bulanan kami juga sudah lancar, CK4, CK9, CKS9, CKS3 kami lancar dan selalu didampingi oleh Bapak Sigit dan Pak Anggita. Bahkan kami juga setiap 3 bulan sekali, Pak, diminta laporan ke Kementerian Perindustrian Jakarta. Begitu, dan di Semarang juga minta juga ya Pak, laporan 3 bulan sekali itu Pak ya. Kemudian dari Dinas Perindustrian di bawah asuhan Bu Widi, terima kasih Bu Widi telah memberikan pelayanan pada kami sebaik mungkin dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang banyak sekali dan berikan alat-alat yang banyak sekali sehingga proses produksi kami bisa berjalan lancar. Oke, baik. Kita beralih ke Bea Cukai lagi terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sesuai dengan aturannya, alokasi dana dan pemanfaatannya untuk pembinaan industri biasanya bentuknya seperti apa aja Bapak? Terus apakah ini juga bisa untuk memfasilitasi peralatan yang ramah difabel? Monggo. Sahabat Gemilang. Ya, untuk DBCHT ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Jadi kami Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan ini hanya memungut atas cukainya. Karena atas pelunasan pembayaran pita cukai. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 3% atas pungutan cukai itu kembalikan ke daerah berupa transfer daerah. 3% dari cukai yang dipungut itu bisa dimanfaatkan berdasarkan PMK Nomor 72 Tahun 2024 itu untuk kesehatan 40%-nya. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat 50%. Kemudian untuk penegakan hukum itu 10%, seperti penegakan hukum operasi pasar dan menghadang rokok ilegal yang di jalan, kemudian sosialisasi seperti ini. Ini 10% porsinya. Nah, 10% ini sosialisasi seperti ini yang kami harapkan sebenarnya, baik melalui tatap muka maupun sosial media dan radio seperti ini, karena jangkauannya sangat luas sekarang. Nah, ini karena gembur rokok ilegal ini tidak bisa kami selesaikan sendiri. Kami perlu
kolaborasi dan sinergi dengan semua aparat penegak hukum. Nah, untuk yang kesejahteraan masyarakat yang 50%, di situ ada namanya bisa dimanfaatkan dengan pemberian bantuan berupa BLT. Nanti Pak Udiarto kalau teman-teman mohon maaf difabel ini nanti diregistrasikan, dia dapat BLT. Kemudian di situ ada namanya peningkatan keterampilan kerja. Bisa nanti diadakan dari perindustrian pelatihan pelintingan, pelatihan ngeblending kalau mau blending sendiri ya Pak, untuk TSG-nya. Nah, kemudian ada pemberian bantuan barang modal berupa alat pelinting yang ramah. Nanti bisa diusulkan untuk yang ramah difabel Pak. Biasanya alat pelinting kan alat pelinting yang biasa ya, yang kayu. Nah, nanti kalau mau Pak Udiarto bisa desain sendiri untuk yang yang kompromi lah, yang sesuai dengan difabel itu monggo didesain, nanti diajukan ke perindustrian. Nah, itu bisa nanti semoga segera di-approve sama perindustrian. Ini sangat karena mulia sekali nih Pak Udiarto ini bisa merangkul teman-teman ini. Mungkin bisa itu Mbak. Oke, baik. Kita reminder lagi nih Bapak Ibu terkait dengan cukai. Ini kan seringkali identik dengan rokok ilegal. Kita reminder lagi ciri-ciri yang berbahaya untuk konsumen serta upaya untuk pemberantasannya ini. Ini udah sejauh mana? Monggo. Baik, jadi rokok ilegal ini memang lazimnya adalah rokok yang tidak membayar pungutan cukainya. Jadi kalau rokok itu tidak membayar pungutan cukainya, maka dia adalah rokok ilegal. Jenis-jenisnya juga ada berbagai macam ya sahabat gemilang. Yang pertama adalah rokok polos. Jadi rokok polos ini benar-benar rokok yang tidak ditempeli pita sama sekali. Gitu. Jadi kalau beredar di pasaran ada rokok yang tidak ada pitanya, sudah pasti itu termasuk kategori rokok ilegal. Yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Jadi pita cukai kita ini dicetak di peruri sama dengan yang mencetak uang kertas kita yang beredar. Jadi secara umum ciri-cirinya bisa diketahui, ada hologramnya, ada benang pengamannya, kemudian kertasnya juga bertekstur. Jadi kalau tidak ditemukan ciri-ciri yang kurang lebih hampir menyerupai dengan ciri-ciri uang yang kita temukan di uang, maka itu adalah pita cukai palsu, maka termasuk juga kategori rokok ilegal. Kemudian berikutnya adalah pita cukainya berbeda. Jadi belum tentu kalau ada pitanya itu sudah pasti legal, tidak juga. Pitanya asli juga bisa saja ilegal kalau yang pertama pita cukai itu salah peruntukan. Salah peruntukan misalnya pita cukainya adalah untuk SKT 12 batang, tapi dia ditempel di kemasan yang SKM 20 batang, maka sudah jelas dari rokok ini ada kurang bayar pungutan cukainya ke negara. Kemudian yang kedua adalah salah personalisasi. Untuk pabrik rokok golongan 1 dan 2 ada kode personalisasi yang menggambarkan secara tersurat nama pabriknya. Contoh misalnya nanti punya Pak Udiarto, PR Udiarto, nanti kodenya adalah UDY strip 00. Betul. Nama ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kemudian nanti merek rokoknya itu panjenengan, tapi kodenya SMTH 002, berarti itu namanya salah personalisasi. Jadi walaupun ada pitanya dan pitanya asli, tapi itu termasuk rokok ilegal karena tidak sesuai. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah pita cukainya bekas. Pita cukainya ada, asli iya, tapi bekas. Nah, kadang-kadang ini ada sales yang nakal. Nanti kalau beli rokok, pitanya jangan sampai rusak bukanya. Nanti tak kasih bonus 1 kemasan. Nah, itu tidak boleh. Karena pita cukai itu juga didesain ketika kemasannya dibuka itu harus rusak. Dia ditempel di tempat tutupnya. Iya betul. Jadi kalau ada rokok yang baru tapi pita cukainya kucel atau lecek, itu mungkin saja salah satu indikasi bahwa itu adalah pita cukainya pita cukai bekas dan termasuk dengan kategori rokok ilegal juga. Nah, kemudian untuk pemberantasannya
kami khususnya Bea Cukai Magelang bersama dengan Satpol PP di wilayah kabupaten kota di bawah pengawasan kami ya, ada 4 kabupaten dan 1 kota, rutin melakukan operasi bersama Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Jadi mohon jangan kaget nanti kalau Bea Cukai kok sampai pasar ngapain gitu. Bea Cukai kok sampai warung-warung tritian ini ngapain ya. Itu adalah salah satu upaya yang terus kita galakkan untuk mencegah peredaran rokok ilegal yang ada di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, rokok yang legal saja sudah dapat peringatan kesehatan di kemasannya. Itu sudah melalui uji tar, uji nikotin, itu masih dikasih peringatan kesehatan, apalagi yang ilegal yang tidak melalui proses uji tar, uji nikotin, dan kita tidak tahu kandungan apa yang dicampurkan, sausnya pakai apa juga kita tidak tahu. Jadi yang legal saja sudah diberi peringatan kesehatan, apalagi yang ilegal. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Kalista. Terkait dengan pelaporan nih Ibu, mungkin ada seseorang yang pengen melaporkan kalau ada rokok ilegal di tempatnya. Nah, itu apakah dilindungi hukum? Kerahasiaan data dari pelapor ini seperti apa? Monggo. Jika menemukan indikasi adanya peredaran rokok maupun barang kena cukai lain yang ilegal, bisa dilaporkan ke nomor WA kami 081126402225. Kerahasiaan data pelapor kami jamin. Tidak akan keluar kemana-mana dan akan kami sampaikan, kami lanjutkan, kami eskalasikan ke tim pengawasan untuk ditindaklanjuti. Jadi memang kami berterima kasih dengan adanya sosialisasi seperti ini, karena masyarakat semakin aware dan melek. Jadi kami sering menerima aduan. Admin di warung ini ada ini, walaupun mungkin nanti ketika ditindaklanjutin 2 slop, 3 slop tidak apa-apa, itu sudah kontribusi yang sangat baik dan bermanfaat bagi negara gitu Mbak Kalista. Jadi sudah ada pelaporan juga ya Bu ya dari masyarakat. Datanya dijamin, kami tidak akan kemana-mana gitu. Baik. Jangan lupa Sobat Gemilang, Anda yang menemukan rokok ilegal ini, Anda bisa langsung saja WA di 081126400225. Dijamin kerahasiaannya terjamin. Betul Ibu ya, Bapak? Betul Mbak Kalista. Baik. Terkait kita lanjut ke Mas Taufikur Rahman nih. Sejauh ini sudah bekerja di tempat Bapak dari Yudiarto. Ini ada kebanggaan tersendiri nggak sih? Atau sebelumnya mungkin bekerja di mana itu mendapatkan perlakuan yang diskriminatif atau seperti apa? Monggo Mas. Mungkin Bapak Yudiarto bisa mungkin kamu melamar di suatu perusahaan lain atau bagaimana? Belum. Saya bekerja di PRU Diarto pada tahun 2017. Itu tepatnya adalah almarhum Bapak dipanggil sama Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setelah 7 hari meninggal kepergian almarhum Bapak, saya izin ke pemilik pesantren, saya izin untuk mengundurkan diri di pesantren untuk mencoba mencari pekerjaan. Alhamdulillah mendapatkan pekerjaan, yaitu di pedagang kaki lima. Ya, setelah beberapa tahun kemudian itu saya berhenti di pedagang kaki lima, ganti pekerjaan lagi, mendapatkan pekerjaan lagi, namun hasil kurang sesuai dengan keadaan fisik yang harus ditekan, di target. Setelah beberapa tahun kemudian, pada tahun 2019 kalau nggak salah, saya mendapatkan informasi pekerjaan dari website via Facebook, mengalurkan untuk bekerja di Boyolali. Saya survei ke sana selama 2 hari 24 jam. Itu hasilnya tidak ada hasil sama sekali. Ketika
ketika berwawancara via Facebook maupun WA, kriteria katanya masuk bisa diterima, tapi pada kenyataannya di sana tidak bisa diterima dengan alasan katanya saya hanya berijazah SD. Itu satu alasan pertama. Dan alasan kedua, karena pemilik perusahaan tidak tega melihat kondisi fisik saya yang disabilitas kalau harus menerima pekerja disabilitas. Dan pada tahun berikutnya saya mencoba mencari info di lowongan pekerjaan lagi via website. Itu saya mendapatkan lowongan lagi, yaitu di Jalan Ring Road, Jogja tepatnya. Itu sama seperti itu ceritanya. Di awal wawancara via website maupun via WA itu bisa diterima, tapi kenyataan pada interview tepat di sana dinyatakan gagal. Oke, baik. Menanggapi hal tersebut dari Bapak Yudiarto sendiri seperti apa, Bapak? Saya salut usaha dia, masih semangat mencari lapangan pekerjaan walaupun dalam kondisi seperti ini. Nah, kemudian setelah ikut saya lepas. Artinya saya ingin menggali potensi apa permasalahan orang-orang ini yang dicari. Nah, ketika ikut saya, tidur tempat saya, semua saya serahkan, baik bahan baku, material, keuangan, buat keuangan sendiri, makan atur sendiri pakai uang itu, minyak beli sendiri pakai uang itu, tidur pakai itu, kadang-kadang pakaian saya carikan punya saya, makan sesukamu, jadi uang dipegang dia. Nanti totalan berapa saya ngamboi sama dia, transfer. Dia suka transfer, dia tidak pandai punya M-Banking ya Pak, punya M-Banking nih Pak. Jadi sekarang punya M-Banking dia. Jadi penjualan ke Sulawesi dia transfer sama rekening Taufik. Ke Kalimantan rekening sama rekening Taufik. Berapa pengeluaran, berapa pemasukan selalu min selama ini. Pak min sekian tak transfer. Ya. Nah, sampai karyawan-karyawan yang lain kalau minta gaji sama dia. Oke, baik. Nah, terus kalau memang belum ada dari hasil penjualan rokok, uang pribadi dia. Baik, ada uang, enten Pak, ya sudah. Baik, butuh uang, boten Pak, sudah. Tadi saya tanyakan. Makan, sudah Pak. Selalu saya tanyakan makan, dia nggak mau makan Pak. Dia itu minumnya es kopi. Nah, terus kalau makan pagi nggak mau, dia muntah. Dia suka muntah. Nah, maka uang pun saya serahkan, dah pegang kamu. Kalau makanlah kawan diajak. Gitu. Tanya nih, monggo silakan. Itu sekarang bagaimana ceritanya kerja tempat saya? Sampaikan tadi yang belum dijawab. Oke, monggo. Yang apa? Ya, kerja tempat saya bagaimana kesan-kesanmu? Baik, untuk kesan bekerja di Bapak Udiarto, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mau menerima saya bekerja di perusahaan PR Udiarto yang sebelumnya saya sangat sulit mencari lapangan pekerjaan, dan alhamdulillah selama saya ikut bekerja di PR Udiarto saya bisa mencari rezeki yang halal dan juga berkah. Semoga berkah dunia akhirat. Dan semoga kedepannya PR Udiarto semakin berkembang dan perusahaannya dan juga pemasarannya semakin luas. Semoga kedepannya teman-teman disabilitas yang belum mendapatkan pekerjaan bisa direkrut bekerja di salah satu perusahaan PR Udiarto. Dan harapan saya pribadi, tidak hanya PR Udiarto yang mau menerima penyandang disabilitas, baik itu tunanetra, tunadaksa, tunarungu, berbagai perusahaan yang saya harapkan bisa menerima sebagian penyandang disabilitas mengenai UUD yang telah diterapkan. Namun pada kenyataannya saya berada di wilayah home industri, tempuran wilayah pabrik ber-PT-PT besar. Namun yang saya survei dari ujung ke ujung, satu pun tidak ada perusahaan yang ada karyawannya penyandang disabilitas.
Cuma ada satu, yaitu di PT Antasena itu mungkin karena beliau berijazah tinggi dan berilmu tinggi. Mohon maaf bagi kalau penyandang disabilitas itu tidak semuanya berpendidikan tinggi, hanya rata-rata mungkin ya sederajat dengan saya, kebanyakan lulus SD itu pun sudah merasa bersyukur, sudah bisa mencari sedikit ilmu walaupun belum banyak. Mungkin sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, baik disengaja ataupun tidak, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ada tanggapan mungkin dari Bapak Dedi? Kalau saya ini berdua ini insan yang perlu dicontoh. Pertama buat Mas Taufik ini jujur dan ikhlas. Iya, betul. Mas Taufik ini istilahnya berdamai dengan takdir. Betul, menerima Pak. kenyataan. Dan sama Pak Udiarto ini sosialnya tinggi. Kami pun harus belajar banyak sama mereka berdua ini, yang menyentuh hati ini kan. Ya tidak semua bisa kita lakukan seperti beliau-beliau ini. Mungkin itu. Salut Pak. Terima kasih dapat membuka lapangan pekerjaan dan menerima teman-teman dari difabel. Mungkin nanti perusahaan lain bisa mencontoh gitu. Oke, baik. Untuk closing statement nih, pesan dan harapan dari masing-masing dari adanya kegiatan rutin yang bersumber dari dana DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya dengan ekonomi inklusi ini juga. Monggo dari Bapak Dedi. Oke, Sobat Gemilang. Cukai untuk kita semua. Cukai bukan hanya objek penerimaan, tapi cukai menjaga kesehatan masyarakat. Oke, baik. Dari Ibu Sinta? Baik, sahabat Gemilang, mari bersama-sama kita turut berpartisipasi dalam pencegahan beredarnya rokok ilegal, karena kontribusi sekecil apapun akan memberikan dampak yang besar dan bermanfaat bagi negara kita. Seperti contoh konkretnya adalah PR Udiarto beserta dengan pekerja-pekerjanya yang bisa memberikan lapangan pekerja bagi rekan-rekan dengan penyandang disabilitas. Jadi kami harapkan sumbangsih Bapak Ibu sekalian dalam berpartisipasi untuk pemberantasan rokok ilegal. Oke, baik. Dari Bapak Yudiarto sendiri, monggo. Terima kasih sahabat Gemilang. Marilah kita mengajak kepada perusahaan-perusahaan untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan tanpa memandang gender, tanpa memandang usia, tanpa memandang kondisi fisik seseorang. Justru mungkin dengan kelemahan orang itu kita angkat, rezeki kita akan menjadi lancar. Bukan berarti kelemahan orang kita tolak, rezeki kita menjadi lancar. Itu adalah yang salah. Tuhan menciptakan kondisi orang-orang seperti ini, pasti ada punya rezeki. Cuman sekali lagi, orang yang sukses adalah orang yang bisa menggali potensi yang dimiliki oleh orang. Bukan anak orang keturunan orang kaya, bukan orang berpendidikan tinggi, bukan orang yang punya relasi yang banyak, tapi orang yang bisa menggali potensi yang dimiliki. Insya Allah Tuhan akan memberi sebuah keberkahan. Itu dari saya. Kemudian harapan kami untuk perusahaan ini berkembang lebih bagus, berkah, amanah, dan bisa mengajak kawan-kawan disabilitas yang lain. Memang konsentrasi saya adalah untuk orang-orang disabilitas. Itu dari PR Udiarto. Terima kasih sahabat Gemilang. Oke, baik. Dari Mas Taufikur Rahman, monggo. Baik, untuk pesan dari saya pribadi, yaitu saya minta tolong kepada orang-orang baik itu dimanapun berada, mohon jika ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pekerjaan apapun itu statusnya, saya mohon dengan sesungguh dari hati kecil Anda untuk jangan sekali-kali untuk merendahkan atau menjatuhkan penyandang disabilitas. Baik itu sekecil apapun, saya mohon jangan menjatuhkan sama sekali, karena cukup sakit direndahkan dan juga dihina dimanapun berada. Untuk harapan saya, semoga perusahaan PR Udiarto kedepannya semakin besar, semakin berkembang, juga pemasarannya semakin meluas, dan kedepannya juga
pada PR Udiarto bisa merekrut teman-teman disabilitas yang masih belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber yang kini hadir di studio Radio Gemilang FM. Dan kembali lagi, Kalista reminder untuk Anda, sahabat Gemilang, yang pengen mungkin melaporkan jika ada rokok ilegal yang terjadi atau jual beli di tempat tinggal Anda bisa langsung saja WA ke 0811-2640-0225. Dijamin kerahasiaannya. Dan cukup sampai di sini dulu kebersamaan Kalista Hapsari menemani Anda di Talkshow Jamus Gemilang. Kali ini program kerjasama dengan kantor Bea Cukai Magelang membahas topik yang menarik, peran DBHC HT dalam mendukung kesempatan kerja dan ekonomi inklusif. Terima kasih kepada Bapak Dedi Agus Satriawan selaku fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama pada Bea Cukai Magelang, Ibu Hafni Fiati Sinta Anggaweni selaku pelaksana pemeriksa pada Bea Cukai Magelang, Bapak Yudiarto, ya betul. Pemilik pabrik rokok, dan juga Mas Taufikur Rahman selaku pekerja pabrik rokok. Semoga sehat selalu Bapak, Ibu. Terima kasih. Dan semoga sukses ke Amin. depannya. Terima kasih. Dan sampai di sini dulu sahabat Gemilang kebersamaan kami. Untuk Anda jangan lupa tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.